Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Uminatul Rofiah dari kelas A26. Di sini saya akan menyampaikan jawaban saya dari ujian akhir literasi digital kitab kuning yang diampu oleh Bu dosen kita, Ibu dosen Rohmatul Fawais SAG MPDI. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa itu literasi digital kitab kuning dan bagaimanakah sejarahnya serta apa tujuan dari mata kuliah tersebut. Definisi literasi digital kitab kuning adalah kemampuan menggunakan teknologi digital untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan kitab kuning. Kitab kuning adalah sebutan umum untuk kitab-kitab klasik Islam yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu dalam bahasa Arab atau Jawa dengan tulisan tangan yang menggunakan kertas kuning sebagai bahan baku. Karena itu diberilah nama kitab kuning. Sejarah kitab kuning. Dari periode awal, kitab kuning telah menjadi bagian integral dari pendidikan Islam di pesantren-pesantren di Indonesia selama berabad-abad. Tradisi ini dimulai sejak masuknya Islam ke Nusantara dan berkembang pesat pada masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Mataram. Dalam perkembangannya, dengan perkembangan teknologi, kitab-kitab ini mulai diakses dalam format digital. Ini memungkinkan akses lebih luas dan memudahkan penyebaran serta pembelajaran kitab kuning, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Tujuan mata kuliah literasi digital kitab kuning adalah yang pertama, penguasaan teknologi. Mempelajari cara menggunakan alat-alat digital untuk mengakses dan mempelajari kitab kuning seperti melalui aplikasi atau situs web yang menyediakan kitab-kitab tersebut. Yang kedua, pemahaman isi kitab kuning. Dengan begini membantu mahasiswa memahami konten kitab kuning, termasuk konten historis, sosial, dan religius yang melatar belakanginya. Yang ketiga, pemeliharaan tradisi, mempertahankan dan mengembangkan tradisi keilmuan Islam klasik dalam konteks modern, sehingga tetap relevan dan bisa diakses oleh generasi berikutnya. Yang keempat, pengembangan kemampuan analitis, melatih kemampuan analitis dan kritis mahasiswa dalam memahami teks-teks klasik dan relevansinya. Yang keempat, keterampilan bahasa. Mengasah keterampilan bahasa Arab sebagai bahasa utama dalam kitab kuning, termasuk memahami bahasa asing. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana proses perjalanan dari pesan man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Ada apa dengan diri manusia dan ada apa yang harus dikenali dalam diri manusia? Proses perjalanan pesan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Kalimat ini adalah pepatah dalam bahasa Arab yang berarti barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Ini adalah ungkapan terkenal dalam tradisi mistisisme Islam dan sufisme yang menekankan pentingnya mengenal diri sendiri sebagai jalan untuk mengenali Tuhan. Apa yang harus dikenali dalam diri manusia? Yang pertama adalah sifat-sifat baik dan buruk. Manusia harus mengenali sifat-sifat baik yang perlu dikembangkan dan sifat-sifat buruk yang perlu diatasi. Ini termasuk sifat-sifat seperti kesabaran, keikhlasan, kejujuran, serta mengatasi sifat-sifat kesombongan, iri hati, dan egoisme. Yang kedua, potensi ruhaniyah. Setiap manusia memiliki potensi ruhaniyah yang besar. Mengenali potensi ini berarti memahami bahwa manusia diciptakan dengan kemampuan mencapai kedekatan dengan Tuhan. Yang ketiga, keterbatasan dan kekurangan.
Mengenali keterbatasan dan kekurangan diri adalah penting untuk mengembangkan sikap rendah hati dan kesadaran bahwa manusia selalu memerlukan bantuan dan rahmat Tuhan. Tujuan hidup. Manusia perlu mengenali tujuan hidupnya yang sejati. Dalam Islam, tujuan hidup yang utama adalah untuk beribadah kepada Tuhan dan mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Pertanyaan ketiga, bagaimana proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan sehingga bisa membentuk peradaban manusia? Proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan adalah konsep inti dalam Islam yang membentuk basis spiritual dan moral bagi individu dan masyarakat. Ketiga konsep ini berinteraksi untuk membentuk peradaban manusia yang beretika dan beradab. Definisi iman. Iman adalah keyakinan teguh kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir. Iman adalah fondasi spiritual yang membentuk hubungan individu dengan Tuhan. Dalam proses perjalanannya, yang pertama adalah pengetahuan ilmu. Iman dimulai dengan memperoleh pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam melalui studi Al-Quran, hadis, dan literatur Islam lainnya. Yang kedua, pemahaman. Setelah memperoleh pengetahuan, langkah berikutnya adalah memahami makna dan implikasi dari ajaran tersebut. Yang ketiga, keyakinan. Pemahaman yang mendalam mengarah pada keyakinan yang kuat dan kokoh dalam hati. Yang keempat, pelaksanaan amal. Iman yang sejati akan tercermin dalam tindakan dan perilaku sehari-hari seperti kejujuran, keadilan, dan kebaikan. Yang kedua, Islam. Definisi Islam adalah penyerahan diri kepada Allah melalui pelaksanaan rukun-rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Islam adalah manifestasi lahiriah dari iman. Proses perjalanan. Yang pertama adalah deklarasi. Proses ini dimulai dengan mengucapkan syahadat sebagai pernyataan keimanan dan penyerahan diri kepada Allah. Yang kedua, ibadah. Pelaksanaan ibadah-ibadah ini adalah bentuk kepatuhan kepada perintah Allah dan cara untuk menjaga hubungannya dengan Allah. Yang ketiga, penguatan sosial. Kepatuhan kepada ajaran Islam juga mencakup interaksi sosial yang baik, seperti berbuat adil, membantu sesama, dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Yang ketiga adalah ihsan. Definisi ihsan adalah melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Ihsan adalah tingkat tertinggi dari iman dan Islam yang menekankan kualitas dan keunggulan dalam segala aspek kehidupan. Dalam proses perjalanannya, melalui kesadaran spiritual, yaitu dengan membangun kesadaran terus-menerus bahwa Allah selalu mengawasi dan menguasai segala perbuatan kita. Selanjutnya, kualitas dan keunggulan. Dengan berusaha untuk mencapai kualitas terbaik dalam ibadah dan pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, integritas moral atau akhlak dengan mempraktikkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam interaksi dengan sesama, seperti kesabaran, kejujuran, dan belas kasih. Ketika iman dan Islam serta ihsan diterapkan secara individu dan kolektif dalam masyarakat, mereka membentuk dasar peradaban manusia yang beretika dan beradab. Berikut adalah beberapa aspek bagaimana ketiga konsep ini berkontribusi pada pembentukan peradaban. Yang pertama, moralitas dan etika. Dengan iman sebagai fondasi, individu memiliki kompas moral yang kuat. Islam sebagai aturan praktis memperkuat etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan ihsan memastikan bahwa semua tindakan dilakukan dengan integritas dan kualitas. Yang kedua, keadilan sosial. Islam mengajarkan keadilan sosial melalui pelaksanaan zakat dan tindakan-tindakan lain yang membantu mengurangi ketimpangan sosial dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan dan pengetahuan. Peradaban Islam sangat menghargai pengetahuan. Iman didorong
mendorong pencarian pengetahuan untuk mengenal Tuhan, sementara Islam dan ihsan mendorong penerapan pengetahuan untuk kebaikan dan keunggulan. Yang keempat, kesejahteraan umum. Kombinasi dari ketiga konsep ini menciptakan masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan umum, mendorong perilaku baik dan menolak ketidakadilan dan korupsi. Yang kelima, harmonisasi dengan lingkungan. Ihsan mengajarkan bahwa manusia harus berinteraksi dengan alam sekitar dengan cara yang baik dan penuh dengan tanggung jawab, menjaga keseimbangan ekologi sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan. Dengan menginternalisasi dan mengamalkan iman, Islam, dan ihsan, individu dapat membentuk masyarakat yang harmonis, yang pada gilirannya membentuk peradaban yang unggul dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar? Sholat yang bisa mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan mungkar adalah sholat yang dilakukan dengan penuh khusyuk dan diiringi dengan pemahaman serta penghayatan mendalam akan makna dan tujuan sholat itu sendiri. Sholat yang seperti ini tidak hanya menjadi rutinitas, tapi juga menjadi pengingat, penuntun dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga perilaku dan akhlak seseorang bisa mencerminkan nilai-nilai Islam yang mulia. Dengan demikian, sholat tidak hanya menjadi kewajiban ritual, tapi juga menjadi alat untuk mempertahankan kebaikan kita dan menjauhi perbuatan yang keji dan mungkar. Yang kelima, pertanyaan terakhir. Apa pengertian dari akhlak dan adab? Bukankah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak? Apa kaitannya akhlak dan adab dan bagaimana ruang lingkup keduanya? Pengertian akhlak dan adab. Akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang berarti perangai atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah sifat-sifat yang melekat pada diri manusia yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Akhlak mencakup perilaku baik atau akhlak mahmudah dan perilaku buruk atau akhlak mazmumah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya pengertian adab. Adab berasal dari bahasa Arab, adab, yang berarti kesopanan atau etiket. Adab mencakup tata cara dan aturan perilaku yang menunjukkan kesopanan dan menghormati orang lain dalam interaksi sehari-hari. Selanjutnya, kaitannya antara akhlak dan adab. Yang pertama, hubungan akhlak dan adab. Akhlak adalah landasan moral dan etika yang mendasari setiap tindakan seseorang. Sedangkan adab adalah penerapan praktis dari akhlak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, akhlak baik akan melahirkan adab yang baik. Orang yang memiliki akhlak mulia akan secara otomatis memiliki adab yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Kesempurnaan akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, yang berarti beliau diutus untuk menunjukkan bagaimana menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan. Kesempurnaan akhlak mencakup perilaku baik kepada Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Sedangkan adab adalah manifestasi dari akhlak dalam bentuk tindakan konkret sehari-hari. Ruang lingkup akhlak dan adab. Yang pertama, ruang lingkup akhlak. Akhlak pertama adalah akhlak kepada Allah, meliputi keimanan, ketakwaan, ketaatan kepada perintahnya. Yang kedua, akhlak kepada diri sendiri, meliputi menjaga kebersihan, kesehatan, dan pengembangan diri sendiri. Yang ketiga, akhlak kepada sesama manusia, meliputi sifat jujur, amanah, adil, dan saling tolong-menolong. Yang keempat, akhlak kepada lingkungan, meliputi menjaga alam dan hewan. Yang kedua, ruang lingkup adab. Yang pertama, adab dalam beribadah, meliputi cara-cara beribadah yang baik dan benar. Yang kedua, adab dalam berkeluarga, meliputi sopan santun kepada orang tua,
pada suami atau istri, dan kepada anak-anak kita. Yang ketiga, adab dalam masyarakat, meliputi tata cara berinteraksi dengan tetangga, teman, dan masyarakat luas. Yang keempat, adab dalam belajar, meliputi etika saat menuntut ilmu, menghormati guru, dan beradab dalam belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu dosen saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.